Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelajar Indonesia yang hebat-hebat, khususnya anak-anakku SMA Negeri 1 Pesanggaran. Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan, dan pada kali ini kita bisa melaksanakan pembelajaran secara daring. Untuk konsep yang kita bahas pada saat ini adalah latihan soal dan pembahasannya rangkaian arus listrik searah. Jadi untuk sekarang ini kita akan berbicara tentang soal dan pembahasannya rangkaian arus searah. Baiklah, kita mulai dari yang pertama. Ya, jadi temanya, konsepnya pada kali ini latihan soal rangkaian arus searah. Nah, misalnya ada soal seperti ini. Kecepatan elektron pada sebuah kawat yang mempunyai luas penampang 0,5 mm persegi dialiri arus listrik sebesar 5 ampere selama 3 menit adalah, jika diketahui muatan elektron min 1,6 kali 10 pangkat 19 coulomb. Nah, berarti kita seperti biasa kita diketahui dulu. Diketahuinya adalah luas penampangnya 0,5 mm persegi, jadikan meter persegi, jadi 5 kali 10 pangkat 7 meter persegi. Kemudian I-nya 5 ampere, T-nya 3 menit, jadikan sekon, jadi 180 sekon. Nah, kemudian tentukan jumlah muatan elektron yang mengalir. Rumusnya adalah ini. Jadi N, ini N sama dengan I kali T per QE, sama dengan I-nya 5 ampere, T-nya 180 sekon, kemudian muatannya 1,6 kali 10 min 19 C. Min-nya kalau tidak masuk, min hanya menunjukkan dia elektron, muatannya negatif, bukan besaran. Jadi ini 5,625 kali 10 pangkat 12 elektron. Ini N-nya. Kemudian kecepatannya, ya, jadi kecepatannya P sama dengan I QE N kali A, sama dengan 5 ampere, Q-nya 1,6 kali 10 pangkat minus 19, kemudian kolom, kemudian N-nya tadi sudah dihitung 5,625 kali 10 pangkat 21, A-nya 5 kali 10 pangkat min 7, hasilnya 1,11 kali 10 pangkat 4 meter sekon. Jadi kecepatannya menjadi ketemunya 1,11 kali 10 pangkat 4 meter sekon. Udah bukan? Gampang kan? Nah, kita teruskan lagi soal yang kedua. Nah, ini voltmeter. Jarak voltmeter AC menunjukkan angka 80 ya. Jadi jarumnya ini jarum ya, bukan jarak. Jarum voltmeter AC menunjukkan angka 80 apabila batas ukurnya 300, jadi ini semuanya 300 volt. Tegangan pada saat pengukuran sebesar, ya, berapa ini? Nah, caranya seperti kemarin, diketahui dulu. Diketahui P terbaca 80 volt. P maksimum artinya tegangan maksimum pada skala itu 120 volt. Kemudian tegangan batas ukur 300 volt. Ditanya P-nya, P yang dibaca. Jawab. Rumusnya P sama dengan
V terbaca dibagi V maksimum kali V batas ukur. Nah, ini berarti V sama dengan 80/120 kali 300 volt. Berarti hasil pengukurannya adalah 200 volt. Nah, silakan Anda berlatih untuk soal yang lain. Soal yang ketiga. Nah, ini sebuah sumber tegangan dan resistor diangka seperti gambar di bawah. Nah, ini gambarnya. Jadi ini gambarnya. Ini harusnya. Nah, ini yang pendek ini berarti menunjukkan negatif, yang panjang positif. Seperti ini gambarnya. Kita teruskan lagi. Tentukan kuat arus dan tegangan pada hambatan R. Jadi kuat arus yang mengalir ini berapa dan tegangannya di sini berapa? Caranya diketahui E-nya 3 volt, R 0,4 ohm, dan R sama dengan 4,6 ohm. Ya. Ditanya I dan P. Ditanya I dan P pada rangkaian ini. Jawab. Kita tuliskan rumusnya dulu. I sama dengan E per R besar plus R kecil. Jadi I sama dengan 3 per, ya, ini 3 per 4,6 plus 0,4 sehingga 3 per 5, hasilnya 0,6 ampere. Jadi arus yang mengalir adalah 0,6 ampere. Nah, kemudian kita teruskan lagi. Sekarang VR itu artinya tegangan pada hambatan R. Rumusnya I kali R sama dengan 0,6 kali 4,6 sama dengan 2,76 volt. Nah, jadi tegangannya 2,76 volt. Saya kira mudah ya, sangat mudah dan asiklah fisika itu. Kita tekan lagi soal yang keempat. Sebuah sumber listrik dirangkai seperti gambar. Nah, ini ada dua sumber. Dua sumber yang melingkupi ini. Jika R sama dengan 12 ohm, ini R1 12 ohm, R2 yang ini, R2-nya adalah 10 ohm, dan E1 sama dengan 20 volt, GGL2 8 volt, yang ini 8 volt, yang ini 20 volt, maka energi yang dikeluarkan pada hambatan R1, energi di sini berapa? Selama 2 menit. Nah, ini diketahui bahwa 2 menit itu adalah 120 sekon. Maka bisa kita jawab kerjakan seperti ini. Nah, diketahui dulu. R1-nya 12 ohm. Ini 12 ohm. Kemudian R2-nya 10 ohm. GGL 120 volt. Kemudian GGL2 8 volt. Nah, ini berarti kita menggunakan loop, ya. Menggunakan loop. Putaran loop seperti ini, arah panah ini, di sini. Ini namanya loop 1, sedangkan yang ini adalah loop 2. Nah, kita bahas arus pada loop 1 ini rumusnya adalah sigma epsilon atau sigma E plus sigma IR sama dengan 0. Nah, kita lihat sigma E-nya adalah ini. Nah, ketemu pendek berarti min ke sini.
Ini yang ini itu I, yang ke sini I1, maaf. Jadi yang ini I, jadi masuk ke sini, berarti ini I, yang ini adalah I2, yang ini adalah I1. Sehingga min E plus I1 kali R1 yang ini plus I1 kali R2 sama dengan 0. Min E-nya ini min 20 plus I kali 12 karena R1 12 plus I1 kali R2. R2-nya 10 ohm sama dengan 0. Nah, berarti kalau dikalikan menjadi 12I plus 10I1 yang tadi min dipindah keroskan menjadi plus 20. Nah, kita teruskan lagi. Maka, nah ini ternyata I itu sama dengan I1 per 2. Jadi I itu adalah arus yang masuk, I1 arus yang meninggalkan titik cabang, I1 I2 meninggalkan titik cabang. Jadi I sama dengan I1 per 2. Maka rumus yang tadi kita ganti, yang tadi 12I menjadi 12 kurung I1 per 2 plus 10I1 sama dengan 20. 12I1 dikali ini 12I2 plus 10I1 sama dengan 20. Ini sama 22I1 plus 12I2 sama dengan 20. Persamaan 1. Nah, sekarang arus pada loop 2. Arus pada loop 2 sigma E plus sigma I kali R sama dengan 0. Kita ketemunya min E2 karena ketemu dengan yang pendek, tanda pendek berarti min, plus I1 kali R2 sama dengan 0. Ya, I1 kali R2 sama dengan 0. Kemudian E2 min 8, E8 plus I1 kali 10 sama dengan 0. Berarti ini 10I1 sama dengan 8. Kalau begitu I1 sama dengan 8 per 10, 0,8 ampere. Sudah ketemu. Nah, kemudian menentukan persamaan, menentukan I2 dan persamaan 1. Nah, kita kembali lagi ke persamaan 1 tadi. 2I1 plus 12I2 sama dengan 20. 22I1-nya 0,8 plus 12I2 sama dengan 20. 22 kali 0,8 17,6 plus 12I2 sama dengan 20. 12I2 sama dengan 20 min 17,6 sama dengan 2,4. Ya. Ya, 2,4. Berarti I2 sama dengan 2,4 per 12. Hasilnya 0,2 ampere. Nah, sekarang kita menentukan kuat arus I. Tadi rumusnya I sama dengan I1 plus 2. Berarti 0,8 ampere plus 0,2 ampere sama dengan 1 ampere. Sehingga energi pada hambatan R1 selama 2 menit W sama dengan I2 kuadrat plus I2 kuadrat kali R kali T, sehingga 1 ampere kuadrat kali 12 ohm kali 120 skon, hasilnya 1440 joule. Nah, gampang bukan? Jadi kita semakin asik untuk belajar fisika. Saya kira itu ya anak-anak. Tugas kalian nanti adalah
membuka video ini dan kemudian mengambil tiga screenshot untuk materi ini, 3 gambar, dan jangan lupa subscribe agar pembelajaran ini bisa berjalan terus. Saya kira itu, silakan belajar dengan baik, yakinlah Anda bisa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.